karena kita bersyukur ini kebanyakan di tingkat yang paling bawah, bersyukur karena materi yang sifatnya sementara, seperti itu. Karena ketika kita belajar ilmu ketuhanan, artinya kita sudah bersama Tuhan. Lalu kenapa kita gentar menghadapi kehidupan ini? Kan tidak ada alasan sebetulnya. Kita bersama Tuhan. Ibarat anak kecil ini, ya, berjalan lawan orang tuanya sama kuitannya, dijaminkah kada? Pasti dijamin. Seperti itu kita juga, kalau kita belum merasakan kehadiran Tuhan di setiap keluar masuknya napas kita, akhirnya nanti kita ketakutan menghadapi hidup. Galau, nggak karu-karuan, nggak punya tujuan kehidupan. Pian ini sama Tuhan gentar kah kada? Yang punya dunia, yang punya akhirat. Kalau gentar artinya pian harus rajin belajar lagi. Pian harus sering merasakan Tuhan melalui napas pian. Ya, jalannya lewat rasa merasakan kerasulan yang ada di dalam diri kita. Yang dikatakan rasul ialah rasa yang nyatanya, napas yang menjadi ruh itu yang sering harus kita rasakan. Karena yang kita rasakan kenikmatan jasad ini yang sering kita rasakan. Kita lupa menghubungkan rasa ke dalam kerasulan yang ada di setiap tubuh manusia. Nah, itu yang membuat kita perasaan jauh daripada Tuhan. Lalu berdoanya nangis-nangis. Tuhan maha mendengar, kalau Tuhan maha mengetahui. Ibaratnya Tuhan sudah menjalankan sholat 5 waktu tanpa disempurnakan dengan sholatul daim melalui sholat thariqah, maka hati kita masih dikatakan muhadas, karena kita sholat di dalam kelalaian. Sholat syariatnya 5 waktu, tetapi kita di dalam sholat kita tidak mendapatkan apa-apa, seperti orang bekerja tidak mendapatkan upah sama sekali. Paham ya? Sholat syariat itu wajib, tetapi sempurnakan tidak cukup sholat itu hanya jasad yang bergerak, tapi ruh juga harus, qalbu ini harus tertuju kepada Tuhan. Maka dikatakan qalbu yang diperhatikan Tuhan itu ialah qalbun salim. Artinya qalbun salim itu apa? Hati yang selamat. Yang dikatakan hati yang selamat itu yang seperti apa? Hati yang selalu bersama Tuhan. Hati yang selalu esa dengan Tuhan. Hati yang selalu kekal bersama Tuhan. Itu kesempurnaan sholat. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti sunnah di dalam ibadah. Dan sunnahnya Rasulullah mengerjakan sholat secara sempurna. Jasadnya mengikuti syariat, 5 waktu ditegakkan.
hatinya selalu bersama Tuhan. Dan seperti itu, bersih daripada yang dikatakan kegelapan. Karena apa? Ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita mengaku mencintai Tuhan, ya, mengaku saja, tetapi kita tidak pernah merasakan sholat nina, nggak pernah merasakan nikmat, zikir nggak pernah merasakan nikmat. Artinya kata-kata kita hanya di lisan saja, tidak ada buktinya. Artinya apa? Cinta kita dikatakan dusta saja. Oke? Dikatakan dusta itu seperti apa? Dikatakan dusta itu ketika kita mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, tapi pada kenyataannya setiap hari kita zalim, setiap hari kita maksiat kepada Allah di depan Allah. Artinya apa? Ketika kebanyakan daripada kita, ketika bersama dengan orang kita itu baik, tapi kebanyakan setelah kita sendiri, kita lupa diri. Setelah perasaan kita sendiri, kita semaunya hidup. Maka Tuhan ini bersama kita. Bukankah melihatnya manusia ini dengan basornya Tuhan? Bukan dengan mata. Karena kebanyakan ada yang punya mata tapi tidak bisa melihat karena buta. Karena tidak ada basornya Tuhan di dalam mata itu tadi. Karena mata ini hanya tempat penzohiran sifat penglihatan Tuhan. Ada yang mempunyai mulut tapi bisu. Kenapa? Karena kalam Tuhan tidak bertempat di mulut orang tersebut. Artinya Tuhan yang berkuasa di tubuh kita hakikatnya. Seperti itu. Tapi kita merasa sendiri karena kita belum mengenal diri. Awaludin ma'rifatullah, awal-awal agama itu harusnya Rasul kan mengajarkan sebelum Isra Mi'raj, sebelum turun sholat 5 waktu, yang diajarkan Rasulullah itu kan mengenalkan keluarganya, mengenalkan saudara-saudaranya, ya, mengenalkan kepada kerabat terdekatnya ialah kenalilah Tuhanmu dahulu sebelum engkau menjalankan perintah sholat 5 waktu supaya tidak sia-sia. Nah, betapa banyaknya orang sekarang, ya mohon maaf, yang diajarkan hanya kebanyakan fikih nahwu sorobnya saja, tidak disempurnakan sampai ke tahap kesempurnaan ketauhidan, ialah sampai di mana orang tersebut mengenali hakikat diri yang kemudian membawa kesadaran untuk mengenal Tuhan, yang ternyata bahwa adanya diri kita itu loh karena Tuhan ingin dikenal. Bukankah sudah dijelaskan adanya diri kita melalui proses ayah dan ibu mengumpulkan air rasa yang dikatakan mani di dalam pernikahan yang suci. Di dalam air rasa itu tadi ternyata berasal dari Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad yang menjadi alam semesta beserta isinya, yang menjadi tumbuh-tumbuhan, yang menjadi air. Siapa numbuhkan? Manusiakah Tuhan? Nah, kalau manusia coba tumbuhkan itu pohon mangga tanpa biji bisa lah pian, karena bisa, harus ada biji. Sedang yang menciptakan seluruh biji-bijian itu Tuhan.
Nah, kita tanam nih, ya. Yang menumbuhkan siapa pulang? Tuhan juga. Artinya seluruh alam semesta ini hakikatnya nur Muhammad, menjadi kezahiran badan jasmani, jasad, atau dikatakan badan yang kasar, tempatnya ruhani, ya. Artinya jasad ini milik Tuhan, karena ingin dikenal maka dizohirkan. Karena kalau tidak dizohirkan, Tuhan tidak bisa dikenal, karena Maha Laisa, bukan Laisa lagi, Maha Laisa. Sedang zatnya aja yang menjadi ruh di dalam diri kita itu Laisa, belum Maha Laisa. Bisakah dikenal? Tidak bisa, karena tidak bertempat, tidak berwujud, tidak berupa, tidak berasa, betul? Tidak berwarna. Napasnya itu loh. Napas itu kan cermin daripada zat Tuhan yang ada di setiap tubuh manusia. Nah, berarti berpisahkah kada kita nih sama Tuhan? Ada kalau kada bisa kita melihat, kada bisa. Tapi nyatanya kita melihat. Nah, karena basor itu berdiri di atas zatnya Tuhan melalui sifat. Adanya sifat basor karena ada ruh, ya kah? Adanya alam karena adanya ruh. Bisa berbicara ini karena ruhani, ya kah? Artinya saya ulangi lagi, artinya di sini kita mengemban amanah Tuhan yang gunung pun ketakutan. Hanya manusia yang berani menanggung rahasia diri Tuhan yang tersembunyi, dikatakan sir, yang dititipkan kepada manusia. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa ketika Rasulullah mengenalkan pada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, ternyata diri kita ini ada karena Tuhan ingin dikenal. Maka zahirnya melalui Nur Muhammad, bukan Nabi ya, hati-hati, ya. Dikatakan Nur Muhammad ialah awal daripada seluruh penciptaan yang ada di alam semesta. Nur Muhammad, hakikat Muhammad yang ada di dalam diri junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau kita sudah mengenal diri, pian ini sudah kenal diri, bisakah pian ini menata cinta pian lagi? Diperbaiki. Janganlah engkau mencintai makhluk melebihi cintamu kepada Tuhan dan Rasulnya. Karena apa? Makhluk itu sering menyakiti. Makhluk itu sering melukai hati kita. Entah itu suami, entah itu istri. Tapi Tuhan pernah kah? Pian ini lupa seharian lawan Tuhan. Tuhan tetap cinta lawan pian. Nyatanya apa? Pian masih diberi hayat. Pian maksiatnya Tuhan masih aja sayang lawan pian. Kita kada sadar-sadar. Oleh sebab itu hukumnya wajib kita ini mengaji. Karena tanpa kita mengaji, kita tidak mengenal hakikat ketuhanan yang ternyata sangat dekat, melebihi dekatnya urat nadi kita. Baju lawan benang nih nah, dekat lah. Yang terlihat apanya? Bajunya. Benangnya kada kelihatan. Kita juga kayak gitu. Kita nih sering melihat covernya aja. Covernya manusia. Hakikatnya siapa bang? Nah, kezahiran Tuhan melalui zatnya. Tuhan ini mau dikenal, maka Tuhan menyatakan diri melalui nurnya. Nur Tuhan ini belum bisa dikenal, lalu dizahirkan lagi
disahirkan pulang menjadi Nur Muhammad. Nah kayak itu nah perjalanannya. Nur Muhammad inilah yang menjadi jasad badan alam semesta, dikatakan sifat. Oleh sebab itu dikatakan kemanapun engkau menghadap, di situ. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.